Di video kali ini saya akan berbagi ilmu tentang bidang layanan bimbingan konseling di Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar. Jadi teman-teman simak terus videonya ya, jangan lupa tekan tombol like dan juga tulis komentar Anda. Happy watching! Bidang layanan bimbingan konseling di Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar. Yang pertama yaitu ada bidang bimbingan pribadi. Dalam bidang bimbingan pribadi, pelayanan bimbingan dan konseling membantu siswa menemukan dan memahami serta mengembangkan pribadi yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, aktif, kreatif, serta sehat jasmani dan rohani. Bidang bimbingan ini meliputi pokok-pokok materi, 1. Penanaman sikap dan kebiasaan dalam beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Pengenalan dan pemahaman tentang kekuatan diri sendiri dan penyalurannya untuk kegiatan-kegiatan yang kreatif dan produktif, baik dalam kehidupan sehari-hari di sekolah maupun perannya untuk di masa depan. Yang ketiga, pengenalan dan pemahaman tentang bakat dan minat pribadi, serta penyaluran dan pengembangannya melalui kegiatan-kegiatan yang kreatif dan produktif. Yang keempat, pengenalan dan pemahaman tentang kelemahan diri sendiri dan usaha untuk penanggulangannya. Yang kelima, pengembangan kemampuan mengambil keputusan sederhana dan mengarahkan diri. 6. Perencanaan serta penyelenggaraan hidup sehat. Yang kedua yaitu bimbingan sosial. Dalam bidang sosial, pelayanan bimbingan dan konseling membantu siswa sekolah dasar dalam proses sosialisasi untuk mengenal dan berhubungan dengan lingkungan sosial yang dilandasi budi pekerti luhur dan rasa tanggung jawab. Selanjutnya, bimbingan belajar. Bidang bimbingan belajar, pelayanan bimbingan dan konseling membantu siswa sekolah dasar mengembangkan kebiasaan belajar yang baik dan menguasai pengetahuan dan keterampilan, serta menyiapkan untuk melanjutkan pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi. Bidang bimbingan ini memuat pokok-pokok materi. Yang pertama, pengembangan sikap dan kebiasaan belajar untuk mencari informasi dari berbagai sumber belajar, bersikap terhadap guru dan narasumber lainnya, mengikuti pelajaran sehari-hari, mengerjakan tugas, mengembangkan keterampilan belajar, dan menjalani program penilaian. Yang kedua, pengembangan disiplin belajar dan berlatih baik secara mandiri maupun kelompok. Yang ketiga, pemantapan dan pengembangan penguasaan materi pelajaran di sekolah dasar. 4. Orientasi belajar di sekolah lanjutan tingkat pertama. Lalu bidang bimbingan karir. Dalam bidang bimbingan karir, pelayanan bimbingan dan konseling membantu siswa sekolah dasar mengenali dan mulai mengarahkan diri untuk masa depan karirnya. Bidang bimbingan ini memuat pokok-pokok materi. Yang pertama, pengenalan awal terhadap dunia kerja dan usaha memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kedua, pengenalan orientasi dan informasi karir pada umumnya secara sederhana. Yang ketiga, pengenalan dan pemahaman diri secara awal berkenaan dengan kecenderungan karir yang hendak dikembangkan. Yang keempat, orientasi dan informasi sederhana terhadap pendidik yang lebih tinggi, khususnya dalam kaitannya dengan karir yang hendak dikembangkan oleh siswa itu sendiri. Jenis bimbingan konseling di Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar. Jenis-jenis pelayanan bimbingan dan konseling di Taman Kanak-kanak yaitu yang pertama, layanan pengumpulan data untuk menjaring informasi-informasi yang diperlukan guru atau pendamping anak usia dini dalam memahami karakteristik, kemampuan, dan permasalahan yang mungkin dialami oleh anak. Yang kedua yaitu layanan informasi untuk memberikan wawasan dan pemahaman yang baik untuk anak maupun. Yang ketiga, layanan konseling. Proses konseling pada anak usia dini berbeda dengan konseling yang dilakukan pada anak remaja atau orang dewasa. Layanan konseling dilakukan dengan mengikuti beberapa langkah yaitu yang pertama, mengidentifikasi masalah, kedua, diagnosis, 3. Prognosis, 4. Treatment, 5. Evaluasi tindak lanjut.
Lalu ada layanan penempatan, yaitu layanan bimbingan yang memungkinkan anak memperoleh penempatan yang tepat sesuai dengan kondisi dan potensinya. Yang kelima yaitu layanan evaluasi dan tindak lanjut, merupakan layanan yang mengetahui tingkat keberhasilan penanganan yang telah dilakukan guru atau pendamping. Lalu jenis layanan bimbingan konseling di sekolah dasar. Yang pertama yaitu layanan dasar, yaitu bimbingan yang bertujuan untuk membantu seluruh siswa dalam mengembangkan perilaku efektif dan keterampilan hidup yang mengacu pada tugas-tugas perkembangan. Yang kedua yaitu layanan responsif, yaitu layanan yang ditunjukkan untuk membantu memenuhi kebutuhan yang dirasakan sangat penting dan memerlukan pertolongan dengan sesegera mungkin. Yang ketiga yaitu layanan perencanaan individual, yaitu layanan bimbingan yang membantu seluruh peserta didik dan mengimplementasikan rencana-rencana pendidikan, membantu siswa memantau pertumbuhan dan memahami perkembangannya sendiri. Yang keempat yaitu dukungan sistem, yaitu adalah kegiatan manajemen yang bertujuan memantapkan, memelihara, dan meningkatkan program bimbingan secara menyeluruh. Ciri-ciri program layanan bimbingan konseling. Ciri-ciri program bimbingan dan konseling yang efektif dan efisien itu sendiri ada beberapa dan disebutkan dalam buku Susanto 2018 halaman 7, yaitu yang pertama, program disusun dan dikembangkan berdasarkan kebutuhan nyata dari anak yang bersangkutan. Yang kedua, kegiatan bimbingan diatur menurut skala prioritas yang juga ditentukan berdasarkan kebutuhan anak dan kemampuan petugas atau pelaksananya. Yang ketiga, program dikembangkan berangsur-angsur dengan melibatkan semua tenaga pendidikan di sekolah dalam merencanakannya. Yang keempat, program memiliki tujuan ideal, tetapi realitas dan dalam pelaksanaannya. Yang kelima, program mencerminkan komunikasi yang berkesinambungan di antara semua anggota staf pelaksananya. 6. Menyediakan fasilitas yang diperlukan. 7. Penyusunan disesuaikan dengan program pendidikan di lingkungan sekolah yang bersangkutan. 8. Memberikan kemungkinan pelayanan kepada semua siswa sekolah yang bersangkutan. 9. Memperlihatkan peranan yang penting dalam menghubungkan dan memadukan sekolah dengan masyarakat. 10. Berlangsung sejalan dengan proses penilaian diri, baik mengenai program itu sendiri maupun kemajuan dari siswa yang dibimbing, serta mengenai kemajuan pengetahuan, keterampilan, dan sikap para petugas pelaksananya. 11. Program itu menjamin keseimbangan dan kesinambungan pelayanan bimbingan. Penyusunan program pelayanan bimbingan konseling di Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar. Dalam penyusunan program bimbingan perlu ditempuh langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Miller yang dikutip oleh Rohman Natawijaja dan Muhammad Surya pada tahun 1985. Tahap yang pertama yaitu tahap persiapan. Langkah ini dilakukan melalui survei untuk menentukan tujuan, kebutuhan, dan kemampuan sekolah serta kesiapan sekolah yang bersangkutan untuk melaksanakan program bimbingan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menentukan langkah awal pelaksanaan program. Yang kedua yaitu pertemuan-pertemuan permulaan dengan para konselor yang telah ditunjuk oleh pimpinan sekolah. Tujuan pertemuan ini untuk menyamakan pemikiran tentang perlunya program bimbingan serta merumuskan arah program yang akan disusun. Yang ketiga yaitu pembentukan panitia sementara. Untuk merumuskan program bimbingan, panitia ini bertugas merumuskan tujuan program bimbingan yang akan disusun, mempersiapkan bagan organisasi dari program tersebut, dan membuat kerangka dasar dari program bimbingan yang akan disusun. Yang keempat yaitu pembentukan panitia penyelenggaraan program. Panitia ini bertugas mempersiapkan program tes, mempersiapkan dan melaksanakan sistem pencatatan, dan melatih para pelaksana program bimbingan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Melalui 4 langkah tersebut, diharapkan program bimbingan ini dapat diwujudkan dengan baik.
sekian materi yang ingin saya bagi kepada teman-teman. Semoga materi yang saya paparkan tadi bermanfaat dan juga menambah wawasan dari teman-teman sekalian. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya juga masih belajar dan saya hanya manusia biasa. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang masih tetap menonton video saya sampai akhir dan juga yang like dan komentar di video saya. Akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you next time. Crack it.